Wabarakatuh. Terima kasih banyak apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu para narasumber. Saya mohon maaf baru pertama di komisi sini, komisi 10. Tadi mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, Bapak Ibu sampaikan, saya terus terang jadi bingung sendiri. Kayaknya ini kita kemana dan mau kemana dengan aturan-aturan Sisdiknas yang ada. Yang saya tahu bahwa beberapa puluh tahun yang lalu banyak guru-guru justru dari Malaysia belajar di Indonesia. Sekarang anak saya saja mau ke Malaysia untuk berguru belajar di sana. Ini kan terjadi sesuatu problem yang kita tidak tahu kenapa bisa sampai terjadi. Tetapi dari hasil tadi pembicaraan, saya dapat mengambil satu kesimpulan bahwa aturan-aturan ini sering-sering sekali berubah. Sehingga aturan yang ada pun yang telah dikeluarkan sampai kepada tingkat daerah kabupaten itu tidak dipahami juga baik oleh orang tua murid maupun oleh para guru-guru. Bukan hanya apa yang Bapak sampaikan tadi yang terjadi, kalau kita melihat data-data yang ada, penyelesaian pendidikan saja misalnya pada tingkat SMA, terjadi perbedaan yang sangat menjolok dengan berada pada desa, pedesaan. Misalnya penyelesaian pendidikan pada tingkat SMA saja di kota itu 73,25%, di pedesaan 56%. Jadi kita di sini mau berbicara tentang kualitas, tetapi kuantitatifnya saja sudah banyak perbedaan yang sangat besar. Ini juga menjadi persoalan untuk kita semua. Kemudian tadi juga disampaikan masalah PISA. Kalau kita melihat lagi data di PISA, literasi atau poin literasi untuk Indonesia hanya berada pada angka 359, sedangkan rata-rata dunia itu angka pada 469, berarti kita sangat jauh di bawah daripada rata-rata dunia. Nah, ini kan menjadi persoalan-persoalan yang perlu kita pikirkan dan bagaimana arah kita ke depan. Tadi juga disinggung Ibu tadi masalah SMK. SMK bagaimana diharapkan untuk bisa mempunyai fasilitas yang baik sehingga bisa menjadi seseorang berkualitas. Tetapi saya pernah di dapil saya, kalau kita melihat ada SMK di sana yang bagaimana para penduduknya 80% potensi-potensi di sana berada pada pesisir pantai, orang-orang mereka banyak sebagai nelayan. Tetapi kurikulumnya tidak sama sekali menyinggung tentang perikanan itu. Makanya saya pernah bertanya pada seorang anak bahwa mereka belajar malas masuk sekolah karena jiwanya sebagai jiwa orang pelaut, tetapi yang diajarkan masalah perbankan dan lain-lain yang tidak terlalu masuk dalam akal mereka. Maksudnya mungkin bagus juga untuk itu, tetapi kenapa tidak ditambahkan salah satu kurikulum untuk masalah mereka punya kearifan lokal di sana. Ini yang mungkin perlu memang dari Komisi 10 berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana Sisdiknas nanti akan lebih baik ke depan. Kemudian juga tadi terjadi suatu semacam, maaf kalau saya katakan lingkaran setan antara guru, dosen, murid, orang tua, dan lain-lain. Bahkan sampai tadi disampaikan masalah asusila, masalah-masalah suap, dan lain-lain banyak problem yang terjadi di sana. Bahkan juga sangat kita miris, ada satu kabupaten di dalam dapil saya, biaya dana sertifikasi guru pun sampai sekarang ini belum terbayarkan. Nah ini kan juga menjadi miris kita untuk mendengarkan semua itu. Nah ini mungkin yang perlu sekali untuk Komisi 10, Ibu Pimpinan, kita melihat bagaimana semua ini bisa diatur dengan baik. Dan saya secara pribadi minta maaf, masih banyak ingin belajar kepada para narasumber nanti agar supaya peta jalan kita nanti bagaimana Sisdiknas yang akan menjadi prioritas pada prolegnas kita yang akan masuk ke balik nanti bisa betul-betul sudah bisa memperbaiki apa yang ada sekarang. Ini tentu banyak dukungan-dukungan dari masyarakat, para narasumber agar supaya apa yang kita harapkan masalah pendidikan di Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.